Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masuk di bulan Syawal. Sudah bergeser dari Ramadan yang telah kita lalui, telah kita laksanakan. Namun Syawal ini jangan sampai lupa pembelajarannya Ramadan, madrasahnya Ramadan tidak boleh kita lupakan begitu saja. Ramadan boleh jadi telah meninggalkan kita, namun pembelajaran Qiyamul Lailnya tidak boleh kita lupakan. Ramadan boleh jadi telah mendahului kita, telah meninggalkan kita, tapi puasa-puasa yang berikutnya, puasa sunnah dan yang lainnya, tetap kita sama-sama ikhtiarkan dan laksanakan. Ramadan boleh jadi telah mendahului kita, namun kesempatan ini kita berusaha dan berupaya untuk terus mempertahankan aktivitas Ramadan yang telah kita jalankan. Syawal ini adalah bagian bulan peningkatan. Maka di bulan Syawal adalah saatnya kita meningkatkan amaliyah ibadah kita, betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah untuk meningkatkan kualitas amaliyah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syawal di antara keistimewaannya dan juga keutamaannya, tanggal 1 atau 1 Syawal kita ingat bahwa merupakan hari kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Maka 1 Syawal adalah bulan kemenangan kita. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari kita 1 bulan penuh menahan daripada hawa nafsu. Kita berusaha dan berjuang untuk diri kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keistimewaan daripada bulan Syawal adalah di mana bulan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu peristiwa di bulan Syawal yang tidak boleh kita lupakan, adalah peristiwa di mana perang Uhud dilaksanakan di bulan Syawal. Lalu apa istimewanya perang Uhud, hikmahnya buat kita di bulan Syawal? Yang pertama, kita akan meneladani sekaligus merefleksikan bagaimana di bulan Syawal ini ada sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Sejarah yang tidak boleh kita lupakan begitu saja. Di bulan Syawal, ketika sejarah mencatat perang Uhud adalah perang di mana umat Islam mendapatkan kekalahan. Kenapa umat Islam menjadi kalah di perang Uhud? Padahal sebelumnya memiliki kemenangan, di perang Uhud sendiri menang, namun pada akhirnya digempur kembali, umat Islam menjadi kalah. Maka di bulan Syawal kita akan mengingat sejarah perang Uhud sebagai bagian yang tidak terlupakan dan tidak terlepaskan dari bulan Syawal. Yang pertama, hikmah daripada di bulan Syawal adanya perang Uhud, bahwa kemenangan yang kita laksanakan di awal daripada perang Uhud, keberhasilan yang telah kita lalui, tidak boleh kita menjadi terlena karena keberhasilan kita memenangkan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga malah di bulan Syawal kita lalai, di bulan Syawal kita lupa ada banyak ibadah yang harus tetap kita jalankan, harus kita tetap pertahankan, dan harus tetap kita tingkatkan. Maka hikmahnya yang berikutnya, ketika di bulan Syawal ada perang Uhud, bahwa kita tidak boleh terlena dengan kemenangan di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal yang hari ini kita jalankan, sehingga kita tidak terus memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa negara kita. Maka ketika di perang Uhud,
hikmah besar yang bisa kita ambil bulan Syawal adalah di mana terjadinya perang Uhud. Hikmah yang kita bisa ambil adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lihat umat muslim yang sebelumnya dia menang, kemudian dia hiporia, dia melihat sudah menang, kemudian ternyata kaum kafir Quraisy kembali menyerang dengan tentara yang lebih banyak dari tentara sebelumnya. Kemudian ketidakpatuhan tentara muslim untuk melakukan strategi perang ketika pasukan pemanah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW yang diamanahkan untuk tidak turun apapun yang terjadi. Namun ketika peperangan yang pertama merasa sudah menang, kemudian dari jumlah 50 orang pasukan pemanah 43-nya turun ke bawah, sehingga musuh begitu mudah untuk menghancurkan, untuk membunuh pasukan khusus pemanah tersebut. Masya Allah. Artinya inilah yang kita dapat ambil hikmah di bulan Syawal, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ketika kita diajarkan untuk patuh kepada pemimpin, untuk setia kepada pemimpin dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Pemimpin saat itu adalah ketika perang tentunya baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan sampai dengan pemimpin hari ini, beliau adalah penghulu kita, pemimpin kita, dan Nabi dan Rasul terakhir yang kita anut dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Banyak momen dan banyak keutamaan, banyak keuntungan, dan juga banyak hal yang harus kita tata di bulan Syawal ini. Bulan Syawal hikmahnya sebagai bulan peningkatan kita, namun juga bulan di mana kita harus mengevaluasi diri kita, bagaimana ketaatan kita di bulan Syawal ini kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang tetap memenangkan pertarungan, memenangkan kehidupan ini dengan kebahagiaan dunia dan juga meraih kebahagiaan akhirat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga Syawal masih ada beberapa hari lagi. Kita tetap berusaha memaksimalkan bulan Syawal yang Allah titipkan kepada kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.